Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul The Bad Serp. Bayangkan sebuah perjalanan berburu yang seharusnya penuh kegembiraan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Sekelompok teman yang awalnya hanya ingin melepas penat malah terjebak dalam situasi penuh ketegangan setelah menabrak seorang wanita misterius dengan tas berisi uang haram. Apa sebenarnya yang tersimpan di balik tas tersebut dan mengapa wanita tersebut begitu berbahaya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Ceritanya dimulai, kita lihat ada mobil. Seorang cewek lagi menyetir dan dia kelihatannya luka parah banget. Terus kelihatan ada pistol di dalam mobil tersebut dan juga tas penuh uang tunai. Si cewek ini berusaha kabur secepat mungkin tapi ia nggak bisa. Begitu dia sampai di tengah hutan, dia sadar mobilnya mogok. Dia keluar dari mobil, jalan kaki sambil bawa pistol dan uang tersebut. Baru jalan sedikit, tiba-tiba ada mobil lain datang dari belakang dan nabrak dia. Beberapa orang keluar dari mobil tersebut. Mereka tuh sebenarnya lagi mau berburu, tapi nggak sengaja mobil mereka kecelakaan juga. Sekarang mereka semua lagi kacau. Mereka ngelihat si cewek udah mati. Mereka mikir kalau ini sampai ketahuan orang, mereka semua bisa masuk penjara. Pelan-pelan situasinya makin rumit. Semua orang panik, mereka bingung harus bagaimana. Akhirnya mereka mulai bikin rencana. Terus ada cowok yang namanya John, dia ngeliat tas si cewek. Begitu dia buka tasnya, dia kaget banget. Isinya duit semua. Banyak banget. Niat John mulai berubah. Dia bilang kita harus cari jasad cewek ini biar duitnya jadi milik kita. Kalau keluarganya tahu atau polisi tahu, kita bisa masuk bui. Dan uang ini juga bisa lepas dari tangan kita. Ada 4 orang di situ dan Paul yang paling pintar di antara mereka. Paul ngelihat situasi dengan hati-hati dan bilang, kayaknya ini nggak semudah kelihatannya. Coba lihat cewek ini baik-baik. Dia udah ketembak duluan sebelum ditabrak mobil kita. Berarti dia lagi kabur dari seseorang yang punya uang segini banyak dan juga bisa nembak. Orang kayak gitu pasti bakal ngejar kita. Kalau kita ambil uang ini, kita bisa celaka. Tapi yang lain malah menjawab, kita udah terlanjur celaka. Kita cuma punya 2 pilihan. Ambil uang ini atau masuk penjara tanpa uang. Dan buat itu kita harus temuin mayatnya. Akhirnya mereka berempat bungkus jasad si cewek. Begitu selesai dibungkus, mereka masukin ke mobil. Tapi sebelum mereka sempat pergi, ada mobil polisi datang. Semua langsung panik. Si polisi pertama-tama ngecek mobil si cewek. Dia keliling periksa tapi nggak nemu apa-apa. Terus dia datengin mobil mereka dan nanya, kalian lihat siapa yang nyetir mobil itu? Mereka semua pura-pura nggak tahu. Tapi polisi mulai curiga kepada John. Soalnya muka John udah kelihatan kacau. Dia tanya John terus-menerus dan John jawab semua pertanyaannya. Tapi polisi makin curiga, dia bilang saya mau periksa mobil kalian. Begitu dia mulai maju, John panik dan langsung ngeluarin pistol. Polisi juga kaget, sekarang John sadar dia udah nembakin pistol ke arah polisi. Kalau si polisi ini hidup, mereka semua tamat. Akhirnya John nembak kepala si polisi dan polisi itu pun mati. Teman-teman John yang lain langsung shock berat. Mereka semua ngeri banget sama yang John lakuin. Sekarang mereka bukan cuma nutupi kematian cewek itu, tapi juga udah jadi pembunuh polisi. John bilang kepada mereka, sekarang udah gak ada jalan balik. Satu-satunya cara kita biar selamat adalah harus ngilangin mayat polisi ini sama semua bukti yang ada. Kalau enggak, kita semua akan tamat. Teman-temannya akhirnya sadar juga, memang gak ada pilihan lain. Mereka bersihin semua bukti lalu pergi dari sana. Awalnya mereka datang ke situ buat berburu. Mereka udah booking rumah buat tempat istirahat setelah berburu. Mereka semua sampai di rumah itu, tapi mayat si cewek masih di dalam mobil. Lihat mayat itu, semua makin stres, tapi John gak terpengaruh sama sekali. Dia udah tenggelam dalam keserakahan. Begitu mobil berhenti, dia langsung ambil tas uangnya, masuk ke dalam rumah dan mulai ngitung uang satu-satu.
Dia mikir gimana caranya bisa ngambil bagian paling gede buat dirinya sendiri dan kasih sisanya ke temannya sedikit aja. Dia ngerasa sekarang dia udah kaya dan hidupnya bakal berubah dari sini. Sementara itu di tempat kejadian muncul seorang pria. Dia datang ke tempat kejadian di mana semua ini terjadi. Dia duduk melihat mayat cewek itu dan anehnya dia nyicip darah dari mayat tersebut. Dari situ kita tahu orang ini kayaknya nggak normal. Namanya adalah Sid. Setelah dia nyicip darah itu dia langsung bisa tahu segalanya tentang 4 orang tadi. Dia tahu mereka siapa dan kemana mereka pergi. Dia mulai ngikutin mereka. Sementara itu kita lihat si 4 orang ini lagi gali lubang buat ngubur jasad si cewek. Tapi di balik semua itu 3 orang lainnya kelihatan takut. Mereka takut sama John, terutama setelah dia nembak polisi tanpa ragu. Mereka takut John udah benar-benar dibutakan sama keserakahan dan bisa aja nembak mereka juga. Saat mereka lagi mikir semua itu datanglah seorang pria bernama Sydney. Dia ngeliat mereka dan bilang, "Tenang aja, kalau kalian nurut sama gue nggak bakal nyakitin siapapun. Gue gak peduli sama cewek ini, gue cuma mau duit gue kembali. Setelah dapat uangnya gue bakal cabut dan gak boleh ada satu orang pun yang tahu soal ini. Lo bakal punya banyak waktu buat ngubur mayat cewek ini." Tapi sekarang semua orang di sini ketakutan dan yang paling panik adalah John. John gak mau bagi uangnya sama sekali, bahkan dia gak mau kasih ke siapapun. Dia langsung keluarin pistol dan teriak kepada Sydney, "Permainan lo udah selesai. Lo pikir bisa nakut-nakutin kita?" Tapi Sydney tetap tenang, padahal pistol udah nempel di kepalanya. Tapi dia cuek banget. Dia lihat mereka dan bilang, "Lo pikir gue kesini sendirian? Sebelum kesini gue udah nyari info tentang kalian semua. Jadi kalau sesuatu terjadi kepada gue, gak ada dari kalian yang bakal selamat. Satu-satunya orang yang bisa nyelamati kalian dari kekacauan ini adalah cuma diri gue." Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba muncul suara-suara aneh dari arah hutan. Dengar suara itu mereka makin takut. Ngerasa kalau Sydney emang gak sendirian, kayaknya ada orang lain yang datang juga. Sydney langsung duduk dengan tenang. Semua orang mulai mikir keras, sekarang John harus ambil keputusan. John gak mau nyerah semudah itu. Akhirnya mereka bagi jadi 2 tim. John bilang, "Gua sama Travis bakal bawa Sydney masuk ke dalam. Kita ikat dia dan interogasi. Sementara itu Paul sama Leo kalian pergi ke hutan cek apakah teman-temannya Sydney datang ke sini atau enggak." Mereka langsung jalan sesuai rencana. Di sisi lain, kita lihat Paul dan Leo. Mereka udah jalan setengah ke dalam hutan. Tapi nggak ada tanda-tanda manusia lain. Sementara itu, Sydney dibawa masuk. Travis melihat kalau Sydney tenang banget, benar-benar nggak kelihatan takut sama sekali. Kalau orang biasa udah pasti panik, apalagi diikat sama orang-orang yang barusan membunuh seseorang. Tapi Sydney nggak ada luka sedikit pun, bahkan keningnya nggak lecet. Dia langsung pergi ke John dan bilang, "Orang ini kelihatannya bahaya banget. Kita harus ngelakuin sesuatu. Menurut gue, kita harus cabut dari sini secepatnya. Tinggalkan aja dia, 2 teman kita juga lagi dalam bahaya. Mereka lagi di tengah hutan. Kita harus hubungi mereka sekarang kalau terjadi sesuatu sama mereka." John jawab, "Kalau sesuatu terjadi sama mereka justru itu untung buat kita. Uangnya tinggal dibagi 2 aja." John menjawab, "Kalau sesuatu terjadi sama mereka, justru itu menguntungkan buat kita. Uangnya tinggal dibagi 2 aja antara kau dan aku." Dengar itu Travis makin kacau. Dia sadar kalau John udah dikuasai oleh setan. Dia cuma mikirin duit, udah lupa sama persahabatan, kemanusiaan, dan semuanya. Di sisi lain, kita lihat Leo dan Paul. Pas mereka jalan agak jauh ke dalam hutan, mereka ketemu sama seorang pemburu biasa. Tapi mereka kira itu temannya Sydney. Mereka langsung nyergap dia dan todongin pistol. Pas sudah dekat rumah, si pemburu ngelihat mayat si cewek. Dia langsung lemas. Dia sadar kalau ini masalah berat dan orang-orang ini pembunuh. Mereka udah bunuh orang dan sekarang nyawanya juga terancam. John keluar, Travis juga. Begitu mereka lihat si pemburu, semua orang jadi makin panik. Mereka sadar mereka benar-benar lagi terjebak masalah besar.
Si pemburu ditembak oleh John sambil diteriaki, "Ayolah mengaku, mana teman-teman lu yang lain?" Permintaan itu dijawab dengan ketakutan oleh si pemburu yang berkata bahwa dirinya hanyalah seorang pemburu biasa dan tidak tahu apa-apa. Ia memohon agar dibiarkan pergi dan berjanji bahwa tidak akan memberitahukan siapapun tentang kejadian tersebut. Namun permohonan itu diabaikan. John yang telah dikuasai amarah tidak lagi peduli pada apapun. Tanpa ragu, tembakan kembali dilepaskan dan nyawa si pemburu dihabisi. Tindakan itu segera diprotes oleh Leo yang menegaskan bahwa orang-orang tak bersalah telah dibunuh satu persatu dan bahwa semuanya telah keluar dari batas kewajaran. Amarah John pun semakin memuncak. Leo dituduhnya tidak adil karena uang hasil kejahatan dibagi rata. Sementara semua dosa dibebankan kepadanya. Leo pun diperintahkan untuk membunuh orang selanjutnya. Penembakan tanpa ragu dilakukan oleh John, meskipun tidak diinginkan. Penembakan terpaksa dilakukan oleh Leo hingga sang pemburu meninggal dunia. Setelah itu dilihat, perasaan Leo hancur dari dalam karena seorang yang tidak bersalah telah dibunuh olehnya. Keadaan batinnya menjadi remuk dan tidak dapat keluar dari masalah ini. Kemudian John masuk ke dalam. Segala sesuatu sudah diketahui oleh Sydney. Pertanyaan diajukan mengenai aktivitas di luar dan siapa yang telah dibunuh oleh mereka. Kepada John dikatakan bahwa orang tersebut diketahui tidak bekerja untuknya, dan setelah meninggalkan tempat tersebut tidak ada yang diceritakan tentang John kepada siapapun. Namun orang itu tetap dibunuh. Tidak ada satupun teman John yang ingin membunuh orang tersebut. Keputusan itu diambil sendiri oleh John. Permintaan untuk berhenti mengelak dengan alasan demi uang juga disampaikan. Disebutkan bahwa iblis sudah ada dalam dirinya yang menginginkan pembunuhan dilakukan. Kali ini alasan uang digunakan untuk memperlihatkan sisi aslinya. John dituduh sebagai pembunuh yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Di luar terlihat Paul sedang mengubur mayat seorang perempuan. Secara perlahan, keadaan mental semua orang mulai terganggu. Paul menjadi bingung dan merasa salah karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah masuk ke dalam, Paul menanyakan kepada Sydney apa yang akan dilakukan sekarang. Dijawab bahwa penjelasan masih akan diberikan. Uang harus diberikan terlebih dahulu agar mereka bisa pergi. Peringatan juga diberikan bahwa jika mengganggu, hal buruk dapat terjadi. Apa yang telah terjadi sampai saat ini dianggap belum seberapa. Jika Sydney diikat dan tidak diberikan uang, maka hal-hal yang akan terjadi tidak akan bisa mereka hadapi. Setelah mendengar itu, kemarahan muncul dari John yang menyatakan bahwa sejak kedatangan Sydney hanya omong kosong yang disampaikan dan upaya menakut-nakuti mereka dilakukan. Namun justru Sydney yang harus takut. John kemudian mengambil pistol dan meneriakkan kepada Sydney untuk bersiap menghadapi kematian. Sydney menjawab dengan pertanyaan apakah setelah membunuhnya segala sesuatunya akan baik-baik saja. Dikatakan bahwa permainan sebenarnya akan dimulai setelah kematiannya. Jika ditembak maka rahasia mengenai kejadian di California akan terungkap. Setelah kematiannya semua kejadian akan terbuka. Mendengar itu seluruh teman John terkejut dan tidak percaya bahwa John pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Mereka menanyakan apa yang terjadi di California. Dijawab bahwa tidak ada apa-apa dan bahwa Sydney hanya pembohong. Sydney kemudian mulai menceritakan bahwa bukan kali pertama John membunuh seseorang. Pernah dilakukan perjalanan ke California bersama seorang perempuan. Perempuan itu pertama-tama dijadikan korban, kemudian dibunuh. Setelah mendengar cerita itu, perasaan tidak enak mulai muncul di antara yang lain. Kesadaran muncul bahwa John memang orang yang buruk, bukan karena uang tetapi dalam dirinya memang sudah seperti itu. Penjelasan diberikan oleh John kepada semua orang bahwa Sydney hanya ingin mereka berkelahi dan memprovokasi mereka untuk saling bermusuhan. Namun Leo sudah benar-benar kehilangan kendali dan menembak John sambil berkata bahwa John dari dulu memang pembunuh. Dan kini telah menjadikan Leo sebagai pembunuh agar semua tahu bahwa dia tidak sendirian. Pernyataan dibuat bahwa belum pernah dilihat orang yang lebih buruk dari John dan jika terus bersama John segala hal buruk dapat terjadi. Kemarahan yang sangat besar muncul dari John. Pistol milik Leo diambil dan persiapan untuk menembak dilakukan. John tidak menginginkan adanya pengkhianatan di dalam kelompoknya. Namun sebelum penembakan dilakukan, John ditembak lebih dulu oleh Travis. Setelah itu John jatuh dalam keadaan tak sadar.
Paul dianggap paling pintar karena mengetahui bahwa akar masalah semuanya adalah uang. Uang diambil dan disembunyikan di hutan. Namun saat itu John membuka mata dan melihat Sydney serta Paul berada di basement yang sama. Sydney mulai memprovokasi John dengan mengatakan bahwa semua teman John telah berkhianat sementara mereka memiliki uang. John hanya memikirkan mereka. Tapi mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka bisa melakukan apa saja terhadap John dan membagi-bagi uang di belakangnya. Mendengar hal tersebut, kemarahan John semakin menjadi-jadi. Dia keluar dan melihat Paul beserta tasnya udah hilang. Dipahami bahwa Paul telah pergi menyembunyikan uang tersebut. Kemarahan muncul dan John menuju ke hutan. Ketika Travis melihat kejadian itu, dia menyadari John akan membunuh Paul demi uang. Kemudian John pun ditembak. Tetapi ia masih hidup. Dalam keadaan terluka, John pergi ke Paul. Pistol dilemparkan kepada Paul dan perintah diberikan untuk memberitahukan di mana uang tersebut disembunyikan. Paul mengetahui bahwa tidak boleh bermain-main dengan John karena John akan menembak jika tidak diindahkan. Paul dibawa ke tempat uang itu, tetapi saat perjalanan kaki, John terperangkap jebakan beruang. Rasa sakit dirasakan. Kesempatan diambil oleh Paul untuk mengambil pistol. Pistol dilemparkan kepada John, namun tembakan tidak dilakukan. Kata-kata diucapkan bahwa John pantas mati. Setelah itu Paul pergi meninggalkan John, namun John bukan orang yang mudah mati. Kakinya berhasil melepaskan diri dari jebakan. Orang-orang yang lain berdiri di depan Sydney. Sydney mulai adu domba mereka satu sama lain. Dia bilang kalau di antara kalian ada yang paling licik. Itu adalah Travis. Kalian bahkan gak tahu apa yang udah dia lakuin. Begitu Travis dengar itu, langsung aja dia tembak Sydney. Lihat itu, Paul langsung mikir, kenapa Travis nembak Sydney? Kenapa dia nggak biarin Sydney ngomong sampai selesai? Apa dia nyimpen rahasia? Tapi mereka nggak mikirin terlalu lama. Mereka terus jalan masuk ke hutan buat cari tas yang isinya duit. Tapi mereka nggak sadar kalau John ternyata masih hidup dan dia juga pegang senapan. Dia juga lagi jalan ke arah mereka. Mereka jalan pelan-pelan ke depan. Sekarang udah malam. Mereka pun akhirnya jalan pelan-pelan ke depan. Sekarang sudah malam. Begitu malam tiba, kita lihat ternyata Sydney masih hidup. Ada peluru nyangkut di kepalanya, tapi dia santai aja. Artinya Sydney bukan manusia, dan dia nggak bisa mati. Dia udah tahu soal itu. Makanya dari awal dia kelihatan tenang banget. Ternyata dia cuma mainin orang-orang itu aja. Di sisi lain, orang-orang itu akhirnya sampai kepada tas yang berisi duit. Tapi sebelumnya mereka kabur bawa tas tersebut. John mulai nembak. Dia langsung bunuh Travis. Sekarang mayat Travis tergeletak di situ. John mulai nembak dan dia langsung membunuh Travis. Sekarang mayat Travis tergeletak di situ. Ngeliat itu, yang lain mulai panik. Terus John nembak lagi. Pelurunya kena leher Leo. Sekarang Leo juga sekarat. Ngeliat semua itu, Paul makin takut. Lalu terjadi perkelahian antara Paul dan John. Mereka berdua saling tembak tanpa arah. Terus kita lihat Sydney datang ke arah Leo. Dia liatin Leo dan bilang, sebelum lo mati bantuin gua satu hal. Terus dia mulai minum darah Leo karena darah Leo itu darahnya istimewa. Sementara itu Paul sadar kalau peluru John udah habis. Paul langsung maju. Dia tahu selama John masih hidup, dia gak bakal dibiarin hidup. Akhirnya demi nyelamatin diri, Paul bunuh John. Tapi sebelumnya dia pergi dari situ, dia lihat Sydney. Dan ngelihat Sydney masih hidup, dia pun terkaget sekali. Tapi sejujurnya gua gak pengen lo mati. Soalnya gua gak ngebunuh orang kayak lo. Gua cuma ngebunuh orang-orang kayak temen lo yang udah kehilangan rasa kemanusiaannya. Temen lo yang 3 itu semuanya kayak gitu. John itu penipu besar. Dia ngebunuh orang demi duit. Dan dia gak sendirian. Dia juga ngebantuin dia. Makanya mereka harus mati. Terus si Travis emang dia gak bunuh orang. Tapi dia tidur sama istri lo. Itu juga adalah dosa. Dan sekarang dia juga udah mati. Dengar semua itu Paul hancur. Dia tahu waktunya udah dekat. Dia merem siap buat nafas terakhirnya. Tapi Sydney gak mau orang kayak Paul mati. Karena Paul itu manusia sejati. Makanya Sydney ngeluarin darahnya terus dia kasih Paul minum. Supaya Paul jadi kaya. Dia gak bisa mati. Beberapa saat kemudian mata Paul kebuka. Sekarang dia udah jadi iblis kayak Sydney.
Karena dia udah minum darahnya Sydney, dia pun ngerti cerita hidup Sydney. Ternyata Sydney nggak pernah peduli sama duit. Dia pasang perangkap kayak gini supaya tiap hari bisa menghukum orang-orang jahat. Semua duit itu akhirnya dia taruh di mobil cewek tersebut. Dan ternyata cewek itu juga udah berubah jadi iblis. Dia bakal nerusin kerjaan Sydney. Dan bener aja, nggak lama kemudian sekelompok temen datang ke mobil itu. Ngelihat duitnya, niat mereka langsung berubah jadi jahat. Dan ceritanya pun bakal mulai lagi. Sydney bakal buru mereka satu-satu bareng Paul dan si cewek. Ya, dan akhirnya film pun tamat.